Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu tentang karya ilmiah. Nama saya Fadli Hidayat, BP 15120207. Teman saya Adrian Dika 16120167. Satu lagi Nurul Yusra 16120032. Definisi karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Jenis-jenis karya ilmiah. Makalah. Satunya makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Keempat, kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Jenis-jenis karya semi ilmiah. Artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Dalam kurung melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD. Resum atau ringkasan. Selanjutnya, sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Sinopsis itu ringkasan abstraksi. Jenis karya non ilmiah. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Di sini ada gambar contoh karya ilmiah, seperti di gambar ada daftar isinya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah. Dan perbedaan karya ilmiah terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data netral dan objektif. Perbedaan
pada karya ilmiah. Bersifat harus diterima dan dapat dimaknai. Menggunakan kalimat yang efektif. Bahasa yang baku. Contoh karya ilmiah adalah makalah, skripsi, tesis, disertai, dan jurnal penelitian. Sistematika penulisan karya ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, eksposisi, deskripsi, dan dokumentasi. Juga harus memiliki sejumlah hal yang mendukung alur pikir di dalamnya, misalnya tabel atau gambar faktual. Duanya diksi dalam karya tulis ilmiah. Pengertian diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu, tampak bahwa penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan membuat karangan. Menurut Wikipedia, diksi dalam arti aslinya dan pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan enunsiasi. Kata sini berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Terima kasih. Begitulah hasil dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.